Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara pada 2019 terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, namun hingga saat ini belum juga ditahan. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? Perdebatan sengit antara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Roy Suryo sempat terjadi. Keduanya saling serang dalam program Dua Arah Kompas TV. Roy Suryo menuding Sylvester belum melakukan eksekusi terhadap vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Sementara Sylvester mengaku dirinya telah menjalani hukuman tersebut. Tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses Kapan? yang Anda Kapan? tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat publik. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak ada. mumpung ada jelaskan melalui Nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak kamu masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Ya, pertanyaan saya, dia ini mewakili Wahyu Yusuf Kala. Dia di sini. Saya ingin tahu dulu apa sesungguhnya ketersinggungan Pak JK sehingga harus melaporkan si Sylvester kepada penegak hukum. Sesimpel itu pertanyaannya? Oke, begini. Yang lebih menyakit, sangat Di menyakitkan itu antara apa? semua statement dalam orasi itu, yang paling dia rasa dalam sakitnya, ketika saudara Sylvester berorasi mempertentangkan ya posisi agama Kristen, Islam, pengusaha Kristen, pengusaha. Sangat sedih dia. Kenapa, Bung? Kalau kita lihat jejak beliau, dialah orang yang selalu menyemen dan merekat perbedaan dan potensi konflik berdasarkan agama. Anda mungkin ingat tahun 1998 sampai 2001 apa yang terjadi di negeri ini. Negeri ini dikoyak oleh perang Poso Kristen dan Islam. Saat yang sama, negeri ini dikoyak oleh Islam versus Kristen di Ambon. Siapa yang pasang badan mendamaikan itu? Pertanyaan saya. Satu lagi di Kalimantan. Kalimantan Sampit, Madura versus Dayak. Khusus Poso dan Ambon, saya ikut. Pertanyaan saya, kemana semua ini orang yang menuding JK, memojokkan JK, memainkan kartu agama dalam rangka pemilihan kepala daerah, mempertentangkan Kristen dan Indonesia, Kristen dengan Islam. Kemana Anda semua waktu itu? Tahu nggak harga yang dibayar dengan posisi Pak JK mendamaikan? Mallnya dibom, 2 orang meninggal. Yang bom itu orang Islam karena dianggap pro-Kristen. Beberapa bulan kemudian showroomnya dibom oleh kelompok yang sama. Jadi kenapa Pak JK merasa perlu membawa karena hukum ini? Karena this is a dangerous game untuk keutuhan bangsa kita. Berbicara, mempertentangkan Islam versus Kristen. Itu yang membuat dia tidak bisa terima, Bung Karni. Yang lain dia bisa mabit. Dia mungkin sakit, tapi tidak sesakit ini. Karena dia buktikan bahwa dia justru penyemen dan perekat probabilitas atau kemungkinan perbedaan itu menjadi konflik. Nah
Nah itu Pak Karni alasan. Nah kedua, Mas kita, Norman. ya, mengapa Sylvester tidak dieksekusi? Oh ada COVID. Ah tunggu, coba kita buka kronologi waktu ya. COVID itu merebak di Republik Indo. Dengar dulu, saya bicara dulu. Ya. Boleh enggak saya bicara? Iya. Waktu Anda interupsi Anda. Oke. Lanjutkan. Itu baru mulai Ya. dimaklumatkan oleh pemerintah April 2020. Betul. Ya. Ini putusan MA itu 2019. Yes. 2019. Lalu COVID itu dinyatakan tiada, itu mulai. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Tadi kita melihat sebuah cuplikan video, dan sekarang kita mau lihat bersama-sama, atau kita coba membaca komentar yang ada di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, pahlawan era sekarang, maju terus Pak Roy, kami mendoakanmu. Nah itu salah satu komentar yang ini ya dari para netizen. Dan yang berikutnya komentar lagi ada Hasan. Nah itu tidak ada komentar yang satu lagi ini, kalau jaksa gak bisa menangkap, gak berani, suruh aja rakyat pasti dapat menangkapnya. Nah dengan kasus Sylvester ini membuktikan kalau kejaksaan gak beres, harus ada reformasi besar-besaran di institusi kejaksaan ini ya. Bersihkan kejaksaan dari termul. Nah, lihat lagi komentar yang berikutnya. Syarat jadi termul gampang, harus tidak punya rasa malu. Contohnya Sylvester. Waduh, kacau juga komentar kawan ini. Selanjutnya kita baca komentar yang satunya ini. Kalau dapat ditambahkan masa tahanannya bila perlu seumur hidup. Nah, luar biasa ya. Yang mempermainkan hukum adalah Kejaksaan Agung demi melindungi termul. Hal itu penting adanya penggantian Jaksa Agung. Nah, ini udah mulai menyalahkan Jaksa Agung nih ya. Benar-benar. Oke, kita ini komentarnya beda-beda ya teman-teman. Kita lihat lagi. Ya Allah, kapan hukum bisa berdiri sesuai fondasi yang telah dibuat oleh ahli-ahli bangsa ini? Nah, iya juga ya. Oke teman-teman, kita apalagi komentar yang selanjutnya. Ya, ngaku sudah menjalani penahanan, tapi bohongnya tingkat dewa, sama seperti juntungnya. Waduh, gimana itu maksudnya guys? Ternyata filter ini juga nggak bisa dipercaya, tak pernah jalani eksekusi. Oke, kita baca komentar yang selanjutnya. Yang jemput rakyat, apa nih? Yang jemput rakyat gebungin sekalian. Oh, gebungin sekalian diseret dan diarak sekalian, yang melindungi diarak. Oke teman-teman, kita coba baca lagi komentar selanjutnya. Kalau kejaksaan gak berani tangkap Sylvester, ya ganti aja sama yang berani atau yang benar-benar memegang sumpah janjinya. Nah, masuk akal juga sih komentar kawan ini. Selanjutnya, orang harus rakyat yang menjemput, kayak Nepal, Mano ya, sama yang kayak Nepal kemarin katanya harus dijemput ke air katanya. Oke, terus komentar selanjutnya, jaksa harus segera bertindak, jangan sampai nanti rakyat yang bertindak. Boleh ya. Lihat lagi selanjutnya. Terima kasih Pak Suryo dan yang sudah berjuang demi negara dengan membuka
membuka tabir kasus Sylvester yang kebal hukum di era Jokowi. Berkuasa selama 10 tahun sehingga rakyat Indonesia menjadi tahu. Semoga pemerintahan era Bapak Prabowo tercinta diberikan kesehatan selalu dalam memimpin negeri ini untuk mewaspadai sepak terjang para penjilat dan negara hukum. Segera menghukum para koruptor. Ya, dia menyebut para koruptor di sini, guys. Selanjutnya, Sylvester tidak layak tidak layak jadi komisaris, ya. Oke, kita baca lagi yang selanjutnya. Negara ini aneh, nyata korupsi kok nggak ditangkap, aneh bin ajaib. Nah, oke, selanjutnya Jokowi ditutupi muka kasusnya oleh akuan. Entahlah apa komentar ini. Oke, selanjutnya rakyat yang buka golongan termul, mari kita tangkap Lester. Oke, selanjutnya lucu-lucuan hukum bobrok di negeri ini, 6 tahun bebas bisa jadi direksi lagi. Nah, sedih. Komentar selanjutnya, udah biar masa aja yang menghakimi. Nah, oke. Satu lagi kita baca. Ini beda-beda tanggapannya, guys, ya. Setiap satu orang berkomentar di bawah ini beda-beda. Di bawah kekuasaan Jokowi, jaksa kong kali kong terlalu lemah hukum di negara kita di era Jokowi, di mana geng Solo Sylvester walaupun sudah divonis ya 1,5 tahun bebas keluar masuk, ada apa hukum di negeri kita ini, ya. Oke, ya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai di situ aja dulu yang kita sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya atau video